Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Samudera Pasai. Ibnu Battuta berkesempatan untuk mengunjungi Kerajaan Samudera Pasai di masa-masa kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II, yang berkuasa hingga tahun 1349. Samudera Pasai saat itu adalah tempat para pedagang berlabuh, sehingga menjadi salah satu komoditas utamanya dan memiliki peran sebagai bandar dagang besar saat itu. Bahkan pada masa tersebut, Kerajaan Samudera Pasai ini telah mengeluarkan bentuk alat tukar berupa koin emas atau dirham, dengan komposisi emas pada alat tukar tersebut adalah 70% murni. Selain berjaya karena perdagangan, Kerajaan Samudera Pasai juga menjadi pusat dari penyebaran agama Islam. Sebab, letak Kerajaan Samudera Pasai dinilai strategis, serta mudah dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah dengan beragam agama. Kerajaan Samudera Pasai pun sempat mendapatkan serangan dari Kerajaan Majapahit di masa jayanya. Namun, Kerajaan Samudera Pasai berhasil kembali merengkuh masa-masa kemasannya, yaitu di era pemerintahan seorang sultan perempuan dengan gelar Sultanah Malikah Nahrasyiyah, yang memegang tahta pada tahun 1406 hingga 1428. Sultanah Nahrasyiyah pun memiliki peran besar dalam memajukan Kerajaan Samudera Pasai, termasuk dalam menjadikan Samudera Pasai sebagai salah satu pusat perkembangan agama Islam yang besar serta kuat di bumi Nusantara saat itu. Menurut catatan Tiongkok, putra dari Zainal Abidin seharusnya memiliki hak untuk dapat menduduki tahta kerajaan di Samudera Pasai. Akan tetapi, seorang nelayan berhasil merebut tahta tersebut. Karena tidak merasa senang, Zainal Abidin pun membunuh nelayan yang merebut tahtanya. Lalu Zainal Abidin pun naik tahta yang sebelumnya memang haknya. Raja Iskandar yaitu anak dari Raja Samudera Pasai. Pada tahun 1412 Raja Iskandar dibawa oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi Tiongkok, lalu datang dan menghadap kepada Maharaja Tiongkok. Setelah sampai di Tiongkok, Raja Iskandar pun meninggal karena terbunuh. Semenjak terbunuhnya Raja Iskandar, hubungan diplomatis yang terjadi antara Pasai serta Tiongkok pun berakhir. Tercatat bahwa kunjungan terakhir Kerajaan Samudera Pasai ke Tiongkok adalah pada tahun 1434. Sementara itu, Malaka saat itu mulai naik dan Kerajaan Samudera Pasai mulai turun. Pelabuhan di Pasai secara perlahan pun berangsur-angsur mulai sepi dan pantainya mulai dangkal, sehingga banyak kapal yang memilih untuk melabuhkan kapalnya di Pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam yang mulanya berada di Pasai pun berpindah ke Malaka. Selain itu, banyak pula warga yang berasal dari Samudera Pasai memilih untuk meninggalkan kampung halamannya, usai Portugis melakukan invasi dan menyerang Samudera Pasai pada tahun 1521. Lantas makin banyak pula warga di Samudera Pasai yang pergi dan memilih merantau ke Tanah Jawa, terutama merantau ke Jawa Timur dan menetap di sana, yaitu ke daerah pusat kekuasaan Majapahit. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.